Kisah hidup Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Nama asli, Ying Xiang. Lahir, 259 sebelum Masehi. Meninggal, 210 sebelum Masehi. Prestasi utama, menyatukan Tiongkok, membangun tembok besar, sistem pemerintahan terpusat, dan makam dengan pasukan terakota. 1. Masa kecil dan awal kehidupan. 259, 246 sebelum Masehi. Ying Xiang lahir pada tahun 259 sebelum Masehi di negara Qin, salah satu dari 7 negara yang bertikai dalam periode negara-negara berperang. Ayahnya, Xuang Xiang, adalah Raja Qin, tetapi sebelum menjadi raja, dia tinggal sebagai sandera di negara Zhou. Oleh karena itu, Ying Xiang menghabiskan sebagian masa kecilnya di kota Handan, ibu kota Zhou. Ibunya, Xiaoji, adalah seorang selir yang memiliki hubungan dengan El Buei, seorang pedagang kaya yang kemudian menjadi Perdana Menteri. King El Buei memainkan peran penting dalam membantu ayah Ying Xiang naik tahta. Tetapi ada rumor bahwa dia sebenarnya adalah ayah biologis Ying Xiang. Pada usia 13 tahun 246 sebelum Masehi, ayahnya meninggal dan Ying Xiang naik tahta sebagai Raja Qin. Karena masih muda, El Buei bertindak sebagai wali dan pemimpin de facto kerajaan. 2. Awal pemerintahan dan penyatuan Tiongkok. 246, 221 sebelum Masehi. Ketika Ying Xiang beranjak dewasa, ia mengambil kendali penuh atas pemerintahan Qin. Dia menyingkirkan El Buei dan menggantikannya dengan seorang penasihat setia bernama Li Si. Setelah mengamankan kekuasaannya di dalam negeri, dia berfokus pada tujuan besarnya, menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Antara tahun 230 sebelum Masehi dan 221 sebelum Masehi, Ying Xiang menaklukkan satu persatu negara-negara yang berperang. 230 sebelum Masehi negara Han ditaklukkan. 228 sebelum Masehi negara Zhou ditaklukkan. 225 sebelum Masehi negara Wei ditaklukkan. 223 sebelum Masehi negara Chu ditaklukkan. 222 sebelum Masehi negara Yan ditaklukkan. 221 sebelum Masehi negara Qi ditaklukkan. Setelah kemenangan atas Qi, Ying Xiang menjadi penguasa seluruh Tiongkok, mengakhiri era negara-negara berperang. Dia mengangkat dirinya sebagai Qin Shi Huang di Kaisar pertama Qin, gelar yang menunjukkan kebesarannya melebihi raja-raja sebelumnya. 3. Reformasi besar dalam pemerintahan. 221, 210 sebelum Masehi. Sebagai Kaisar pertama, Qin Shi Huang menerapkan banyak reformasi untuk memastikan kekuasaannya tetap kuat. Sentralisasi kekuasaan, menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat, mengangkat pejabat langsung dari pemerintah pusat, bukan dari keluarga bangsawan, membagi Tiongkok menjadi 36 provinsi yang diawasi oleh gubernur yang ditunjuk kaisar. Standarisasi Tiongkok, menyatukan sistem tulisan agar semua rakyat menggunakan aksara Han yang sama, menyatukan sistem mata uang dengan menggunakan koin berbentuk bulat dengan lubang persegi di tengah, menyatukan sistem ukuran dan berat agar perdagangan lebih mudah, menyatukan lebar jalan untuk mempermudah transportasi. Pembangunan megah, tembok besar Tiongkok. Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan dan penyambungan tembok-tembok perbatasan untuk melindungi Tiongkok dari serangan suku Xiongnu di utara. Ini menjadi cikal bakal tembok besar yang kita kenal sekarang. Istana Ipan, istana megah yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan Qin. Jalan raya kekaisaran dibangun sepanjang ribuan kilometer untuk mempercepat komunikasi dan pergerakan militer. Makam Qin Shi Huang dan pasukan terakota, sebuah makam bawah tanah raksasa yang dijaga oleh ribuan patung prajurit terakota yang dibuat dengan detail luar biasa. Kebijakan brutal dan buku yang dibakar. Qin Shi Huang juga dikenal sebagai penguasa yang sangat otoriter. Untuk memastikan rakyatnya patuh, dia melakukan berbagai tindakan keras, menindas oposisi, termasuk bangsawan dan cendekiawan. Konfusianisme yang menentang kebijakan legalismenya. Pada tahun 213 sebelum Masehi, dia memerintahkan pembakaran buku yang dianggap berbahaya bagi pemerintahannya, terutama buku-buku Konfusianisme, mengubur hidup-hidup para sarjana yang menentangnya. 4. Akhir hidup dan kematian misterius 210 sebelum Masehi. Pada tahun-tahun terakhirnya,
Qin Shi Huang menjadi semakin paranoid terhadap ancaman pembunuhan dan kematian. Dia mencari cara untuk mencapai keabadian, mengirim ekspedisi ke laut untuk mencari ramuan hidup abadi. Namun, pada tahun 210 sebelum Masehi, saat dalam perjalanan ke timur, Qin Shi Huang meninggal secara tiba-tiba di usia 49 tahun. Ada dugaan bahwa dia meninggal karena keracunan merkuri akibat minum ramuan yang dibuat oleh tabibnya dalam upaya mencapai keabadian. Setelah kematiannya, Perdana Menteri Li Si dan Qasim Saugao merahasiakan berita kematiannya selama beberapa minggu agar bisa mengatur penerus tahta. Anak sulungnya, Fusu, yang seharusnya menjadi penerus, dipaksa bunuh diri oleh Saugao dan Li Si. Sebagai gantinya, putra bungsu Qin Shi Huang, Puhai, naik tahta sebagai Qin Ersi. Tetapi dia adalah penguasa lemah yang akhirnya membuat dinasti Qin runtuh hanya dalam beberapa tahun. Setelah kematian ayahnya, 5. Warisan Qin Shi Huang. Meskipun dinasti Qin hanya bertahan selama 15 tahun setelah penyatuan, warisan Qin Shi Huang sangat besar. Sistem pemerintahan terpusat yang dia bangun terus digunakan oleh dinasti-dinasti berikutnya. Bahasa, mata uang, dan standar ukuran yang dia tetapkan menjadi fondasi utama Tiongkok. Tembok besar yang dia mulai menjadi salah satu keajaiban dunia. Pasukan terakota ditemukan pada tahun 1974, menjadi salah satu peninggalan arkeologi terbesar dalam sejarah. Qin Shi Huang dikenang sebagai pemimpin yang keras, visioner, tetapi juga kejam. Dia mengubah Tiongkok selamanya dan meletakkan dasar bagi peradaban yang bertahan hingga kini. Itulah kisah lengkap kehidupan Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok.